Kemudian seandainya ini benar, membaca ratib al-atas sebanyak 41 kali bisa mengabulkan seluruh hajat, coba minta kepada Allah ya, agar nasab Ba'alawi ini diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Simpel kan pertanyaannya teman-teman. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca ratib al-atas 41 kali 41 kali maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu. Kata Hanif Alatos, ada satu kisah sekelompok perampok masuk ke sebuah perkampungan atau sebuah tempat teman-teman, tapi nggak jadi merampok gara-gara masyarakatnya pada waktu itu sedang membaca ramai-ramai kitab ratib al-atas. Sekelompok perampok ini pengen ngerampok ke satu kampung. Kebetulan orang kampung ini baca ratib al-atas, baca ratibnya Habib Abdurrahman. Nah, ketika kelompok ini lagi mau masuk, itu perampok begitu dengar satu kampung nih baca ini perampok panik langsung ngatain, udah deh kita nggak jadi ngerampok di sini, batal, kita nggak jadi ngerampok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita akan menanggapi lagi teman-teman satu pernyataan aneh, sekaligus ini bisa menyesatkan umat atas apa yang dikatakan oleh Hanif Alatos ini. Dia, Hanif Alatos, sedang menjelaskan keutamaan membaca ratib al-atas. Ya, jadi dia mengatakan sebagian ulama memberikan faidah barang siapa membaca ratib al-atas sebanyak 41 kali maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya teman-teman. Nah kok bisa teman-teman faidahnya seperti itu? Sedangkan yang ngarang kitab dia sendiri, kok faidahnya dia sendiri yang menentukan? Nggak bisa teman-teman ya. Dalam soal urusan amal ibadah yang berhak memberikan ganjaran, baik itu pahala, surga, neraka, atau berupa faidah teman-teman, itu harus datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ulama boleh memberikan sebuah faidah terhadap sebuah amalan dengan catatan faidah tersebut disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh, ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang mengatakan siapa saja yang rajin berzikir maka hatinya akan menjadi tenang. Ini bisa dibenarkan teman-teman karena memang jelas dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kemudian ada lagi misalkan kiai, ustadz mengatakan kalau kalian rajin sholat, kemudian sholat kalian khusyuk, maka sholat kalian bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini cocok teman-teman ya faidahnya, karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini baru benar. Lah kalau ini teman-teman ya membaca ratib al-atas sebanyak 41 kali maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya. Ini faidah dari mana? Sedangkan teman-teman ya sekelas kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kitab Al-Um Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad teman-teman, pernahkah kalian mendengarkan dari ulama-ulama tersebut yang mengatakan siapa saja yang membaca kitabku ini Sahih Bukhari sebanyak 10 kali, misalkan 20 kali, maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya? Ada enggak teman-teman? Ya enggak ada. Padahal kitab-kitab tersebut teman-teman sampai dengan hari ini dijadikan sebagai rujukan di dunia teman-teman ya. Bahkan mungkin di seluruh pondok pesantren yang ada di dunia kitab-kitab tersebut teman-teman ada. Tapi nggak ada faedah-faedah seperti itu. Lah ini kok berani-beraninya ngarang-ngarang teman-teman. Siapa yang membaca kitab ratib al-atas sebanyak 41 kali maka seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lah kalau ini benar teman-teman, kenapa kemarin di Pilpres ini contoh saja justru yang mereka usung kalah Anies Baswedan? Ini contoh saja karena mereka kan pengamal kitab ratib al-atas. Kemudian seandainya ini benar, membaca ratib al-atas sebanyak 41 kali bisa mengabulkan seluruh hajat, coba minta kepada Allah ya agar nasab Ba'alawi ini diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Simpel kan pertanyaannya teman-teman. Jadi stop ngarang-ngarang ya. Jangan memberikan sebuah faedah terhadap apa yang kalian karang sendiri, nggak bisa. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan man qara ratib wahid wa arba'in marrah qudiyat hajatu ayyan kanat. Barang siapa yang membaca ratib al-atas 41 kali 41 kali maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. 41 kali ini bagaimana? Kalau mau baca model yang 41 kali tadi, maka baca 41 kali yang awalnya sekali aja tuh, Fatihah pertama sekali, A'udzubillahi minasyaitonir rajim pertama sekali, Law anzalna sekali. Habis itu dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai ya Allah bihanya ini 41 kali dibaca, diulang. Paham nggak?
Jelas atau tidak? A'udzubillahi samil alim sampai ya Allah bihusnul khatimahnya ini 41 kali diulang. Setelahnya sampai akhir, sampai doa cukup baca sekali karena itu tambahan. Kira-kira jelas? Nah, siapa yang baca ini 41 kali, kata sebagian ulama, qudiyat hajatu ayyat kanat. Hajatnya dikabulkan oleh Allah bagaimanapun hajatnya. Yang 41 kali itu yang asal ratibnya, sisanya cukup 1 kali. Nah, jelas teman-teman ya. Siapa yang membaca ratib al-atos 41 kali, maka seluruh hajatnya, seluruh permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali. Makanya saya katakan teman-teman ya, ini bisa menyesatkan umat teman-teman. Karena apa? Ya para ulama-ulama yang jelas masyhur seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi yang punya kitab luar biasa dikenal sampai dengan hari ini teman-teman, tidak pernah memberikan faedah-faedah khusus seperti itu. Lah ini teman-teman ya Allah. Baik, kita simak video kedua ini lebih ngedabrus lagi. Kata Hanif Al-Atos, ada satu kisah sekelompok perampok masuk ke sebuah perkampungan atau sebuah tempat teman-teman, tapi nggak jadi merampok gara-gara masyarakatnya pada waktu itu sedang membaca ramai-ramai kitab ratib Al-Atos. Ya Allah teman-teman, padahal mungkin perampoknya nggak jadi merampok ya karena dengar suara ramai-ramai teman-teman ya. Taib, kita simak video kedua teman-teman. Diriwayatkan bahwasanya ada sekelompok perampok. Sekelompok perampok ini pengen ngerampok ke satu kampung. Kebetulan orang kampung ini baca ratib al-atas, baca ratibnya Habib Abdurrahman. Ketika kelompok ini lagi mau masuk, dia dengar lagi rame-rame baca Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Rame-rame ini didengar nih. Penduduk kampung tersebut rame-rame lagi baca Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Dengan nama Allah kami beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia tidak ada kekhawatiran atasnya, la khaufun alaih. Tidak ada kekhawatiran atasnya sama sekali barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perampok begitu dengar satu kampung nih baca ini perampok panik langsung ngatain, udah deh kita nggak jadi ngerampok di sini, batal, kita nggak jadi ngerampok di sini. Kenapa? Karena penduduk kampung sini mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilindungi Allah, mereka dijaga Allah, mereka beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka la khaufun alaih, maka tidak ada kekhawatiran atasnya, tidak ada yang perlu ditakuti atasnya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas teman-teman. Jadi perampok itu katanya nggak jadi merampok dikarenakan sedang mendengar masyarakatnya rame-rame membaca kitab ratib Al-Atos. Ini dari mana teman-teman ya Allah? Ini artinya kamu memberikan faedah khusus bahwa ratib Al-Atos itu bisa mencegah dari para perampok, para apalah misalkan teman-teman. Ya nggak benar faedah-faedah seperti ini. Kalau doa-doa agar misalkan kita terhindar dari gangguan manusia, yaitu ada doanya teman-teman, itu jelas ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bayangkan coba ya, kalau memang benar ya membaca ratib Al-Atos ini bisa mencegah misalkan perampok gak jadi masuk. Lah itu Umar bin Khattab ya, kisah wafatnya Umar bin Khattab itu kan sedang melakukan sholat teman-teman. Yang mana kita tahu sholat adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat luar biasa tingkatan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi apa? Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi teman-teman pada waktu itu, pada saat sedang sujud kalau tidak salah teman-teman. Lah ini kalau kita bandingkan ya ibadah sholat dengan kitab ratib Al-Atos karangan dari junjungannya Hanif Al-Atos teman-teman, yang nggak ada apa-apanya. Dan ini juga Umar bin Khattab teman-teman ditusuk pada saat melakukan ibadah yang sangat luar biasa tinggi derajatnya teman-teman, ibadah sholat. Makanya jangan memberikan faedah-faedah khusus. Ini nggak boleh teman-teman ya. Faedah-faedah itu boleh diberikan kalau memang bersesuaian atau diambil dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi contoh ya, hati akan menjadi tenang kalau berzikir, yaitu ada rujukannya, dalilnya dari Al-Quran teman-teman. Kemudian juga barang siapa yang sholat dengan khusyuk maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah itu ada dalilnya juga dalam Al-Quran. Kemudian misalkan siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, itu jelas ada dalam Al-Quran. Dan faedah-faedah yang lain teman-teman yang ada memang sumbernya, faedah tersebut diambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti ini teman-teman yang dikatakan oleh Hanif Al-Atos ini murni dikarang-karang teman-teman ya. Dia ngarang sendiri junjungannya, dia sendiri yang memberikan faedah. Ini nggak benar teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.